Dan mereka membicarakan apa yang terjadi kepada Yesus baru-baru ini, yaitu Yesus mati di kayu salib. Oke, dan apa yang mereka obrolin coba kita lihat ayat 15. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap, mereka lagi ngobrol dalam perjalanan dan bertukar pikiran. Lalu tiba-tiba datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Jadi lagi mereka ngobrol nih satu kampung, Yesus datang mendekati mereka, lalu berjalan-jalan bersama dengan mereka. Ya, ini kejadian yang lumayan aneh ya pada saat itu. Tetapi yang lucu gini, saya sudah bilang Yesus punya selain 12 murid, dia 70 murid. Dan orang-orang ini yang pasti sudah pernah in-touch dengan Yesus, mereka sudah pernah lihat Yesus secara langsung. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba dikatakan begini. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka gak dapat mengenal dia. Oke, Yesus jalan sama 2 murid itu, tapi 2 murid ini kayak siapa ya? Kayak gak kenal gitu. Ayat 17, lanjut. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Tiba-tiba Yesus gabung ke mereka di tengah obrolan. Yesus ngomong gini, boy, mau pada ngobrolin apa gitu. Lalu orang-orang tuh berhenti dengan muka muram kayak, apa sih rese banget kali orang ini gangguin gue gitu. Terus ayat 18, jadi lanjut. Oke, seorang dari mereka, nah salah satu murid itu dari 2 orang itu, salah satunya bernama siapa? Kleopas, menjawab Yesus, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang nggak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Jadi si Kleopas, salah satu dari murid itu, karena Yesus di tengah-tengah mereka nanya, pada ngobrolin apa sih? Orang ini bilang gini, kemana aja lu? Lu nggak tahu nih yang lagi viral hari-hari ini terjadi belakangan di Yerusalem? Nggak tahu, lanjut. Langsung kata Yesus pura-pura nggak tahu nih dia. Apa tuh? Apaan tuh? Apakah itu? Kata Yesus. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Lanjut. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Oke, jadi dia ngejelasin ke Yesus, lu mana aja lu nggak tahu? Ada nabi yang hebat banget, buat mujizat sana sini, luar biasa. Tapi nggak tahu kenapa tuh orang-orang para imam membunuh dia. Ya, ayat 21. Padahal kami dulu ngarepin bahwa dialah Yesus inilah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, karena bangsa Israel pada saat itu dijajah oleh apa? Bangsa Roma. Tetapi sementara itu, setelah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, sejak Yesus mati udah lewatnya 3 hari dan gak ada apa-apa, gitu. Oke, ayat 22. Tetapi beberapa perempuan di kalangan kami telah mengejutkan kami. Tapi kami dengar berita nih katanya, pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Ya, tahu nggak lagu sekolah minggu apa? Maria Magdalena pergi ke kuburan Yesus. Lagu favorit saya dulu lagi saya kecil, ya. Dan tidak menemukan mayatnya. Ini ada rumor yang bilang ada perempuan ke kuburan ya Yesus, tapi mayatnya nggak ada di situ. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka apa? Malaikat-malaikat yang bilang dia hidup. Ada rumor begini nih, gitu. Terus. Dan beberapa teman kami akhirnya pergi ke kubur itu, ngecek katanya, dan mendapati bahwa memang benar ternyata yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Ya, jadi ini kejadian yang sangat pada saat itu membingungkan buat mereka gitu. Karena mereka dengar rumor-rumor tentang Yesus mati dari kebangkitan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu gak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Oke, stop sampai di situ. Jadi ceritanya ada 2 orang yang jalan ke satu kampung ngomongin Yesus. Yang lucunya Yesus appear di tengah-tengah mereka, Yesus muncul di tengah-tengah mereka, tapi mereka nggak kenal sama Yesus. Aneh. Oke, lanjut ayat berikutnya, Yudi. Oke. Lalu ia menjelaskan kepada mereka tentang apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus dalam seluruh kitab suci.
Mulai dari kitab-kitab Musa dan dari kitab nabi-nabi. Oke. Tunggu sebentar. Oke, ini masih fresh revelation, jadi butuh waktu ya untuk mencerna semua ini. Nah, tapi intinya gini, nggak tahu ini saya rasa ini di hati Tuhan. Ada dua murid ini artinya mereka bukan orang baru, mereka bukan anak baru kenal Tuhan, mereka udah kenal Tuhan cukup lama. Tapi yang lucunya lagi Yesus di tengah-tengah mereka nggak tahu Yesus hadir. Ada mata mereka tertutup. Ya. Ini poin yang saya rasa saya pengen angkat ke kamu. Mungkin kamu rasa udah kenal Tuhan lama, kamu udah jadi orang Kristen cukup lama, tapi ada mata yang selubungi mata kamu, ada something yang selubungi mata kamu sehingga kamu nggak kenal dia. Bahkan saat dia hadir di hidup kamu, ada di momen-momen tertentu kamu nggak ngerti kalau dia ada di situ. Saya dulu pernah, saya mau lanjut cerita dulu ya sebelum saya masuk ke hal berikutnya. Saya masih ingat saya pernah dulu lagi saya baru bertobat, saya pelayanan, jadi pemimpin di pemuda segala macam. Ada satu titik saya sangat kecewa dengan pemimpin gereja pada saat itu. Karena background saya adalah anak bandel. Saya cukup lama hidup tinggal dengan preman-preman dulu sebelum kenal Yesus. Dan preman-preman itu memang kasar-kasar, ya, serem, betato, apa. Tapi ada hal yang luar biasa dari para preman sebenarnya. Yang pertama, preman itu mereka itu apa adanya. Mereka itu nggak tulus ya orangnya. Sebenarnya mereka ya kayak mereka itu nggak karena ngomong sini A, karena sini B. Mereka kebanyakan gitu. Nah, lagi saya mulai masuk ke dunia pelayanan, saya melihat sebaliknya. Kok kadang-kadang orang yang di pelayanan lebih aneh dari preman-preman ya? Saya nggak bisa terima kenyataan itu. Kok di gereja kok gini, orang-orangnya kompleks ya? Dan akhirnya saya kecewa dengan pemimpin gereja pada saat itu. Akhirnya saya memilih untuk tidak ikut Yesus lagi. Ekstrim. Saya mau orang ekstrim. Jadi kalau iya enggak. Jadi gara-gara saya kecewa, saya bilang saya nggak mau Kristen lagi mulai hari ini. Saya nggak mau dengar lagu gereja. Saya nggak mau gereja-gereja intinya gitu. Saya kabur dari Tuhan, hidup kacau, lebih kacau dari sebelum saya kenal Tuhan. Jungkir balik nih saya. Nah, di tengah kekacauan itu ada satu peristiwa yang saya nggak tahu itu Tuhan, tapi itu Tuhan. Nah, ini yang saya mau bahas. Kadang-kadang kita udah lama nggak kenal, udah lama kita mungkin udah lama jadi orang Kristen, tapi lagi dia hadir kita itu nggak ngerti. Nah, jadi ada momen itu di mana saya ini orangnya suka kerja. Akhirnya walaupun saya nggak jelas kayak gitu, hidupnya jauh dari Tuhan, tapi saya punya pekerjaan yang saya perjuangkan. Nah, pekerjaan itu adalah saya ditawari jadi supervisor di sebuah perusahaan waktu itu. Saya semangat banget kerjanya. Padahal saya disuruh cuma belajarin barang ya, kan namanya kan satu kamu jadi supervisor di perusahaan. Harusnya kan saya cuma nyatet barang doang. Nggak, saya ngalah-ngalahin kuli gudang. Jadi kuli gudang apa itu saya bantuin. Saya tuh nggak bisa cuma duduk di meja, nyatet barang keluar ini barang apa ya, namanya ini barang apa, nggak bisa. Kan mesti ngapalin barang dulu. Saya selalu kerjain ekstra, sampai si kuli itu kayak, ini orang kok jadi kuli juga sih kayak gue. Kuli, jangan kuli atau supervisor, calon supervisor, bingung mereka. Tapi saya kerja gila-gilaan, pokoknya, saya mau kerja apa, saya kerjain aja. Saya cuek aja. Orang-orang rumornya dia bilang, itu bakal jadi supervisor loh. Tapi kok dia kayak kuli sih, ngangkat barang. Saya bukan kayak kuli, maksudnya saya nggak bisa diem-diem aja gitu. Saya lakuin yang memang lebih dari apa yang diharapin buat saya. Tapi saya bodo amat, cuek aja. Nah, jadi singkat cerita, suatu kali karena saya menunggu-nunggu momen di mana saya diangkat sepenuhnya bekerja sebagai supervisor, nggak tahu kenapa ada kecelakaan. Salah satu sales itu punya masalah. Jadi bos saya bilang gini, Santo, emang saya tahu kamu akan jadi supervisor, tapi sementara ini karena ini sales ngaco, lu gantiin dia deh sebentar, ya, urusin area yang lu mesti cover kerjaan dia. Akhirnya saya jadi sales tuh. Nah, karena emang saya orangnya yang suka kerja ya, saya tuh kerja tiap hari sampai pulang jam 10, jam 11 malam.
Oh, desa-desa kemana jualan barang lah, nagih lah apa, gila-gilaan banget. Nah, di tengah semua itu saya ngerasa saya punya sesuatu yang saya pegang yang kuat buat hidup saya. Gue punya kerjaan gue nih, dan pada saat itu kerjaannya penghasilannya lumayan. Jadi saya pikir, ya gue gak ada Tuhan juga aman kok. Gue punya pekerjaan yang gue perjuangkan ya. Something yang saya seperti mengandalkan yang lain di luar Tuhan di hidup saya saat itu. Dan saya rasa itu oke aja. Semua orang bekerja keras, semua orang bersandar pada pekerjaannya toh, dan itu normal harusnya. Nah, jadi, wah saya kerja terus. Saya tuh kerja lumayan lama, dan kantong saya dulu tau di mana? Kalau dari sini tuh kamu tahu Natal, Candi Mas, kantong saya di situ. Tiap hari saya bawa motor fiction saya waktu itu. Saya mesti jalan dari sini jam 7 pagi. Wah, tiap hari itu bolak-balik. Pulang jam 11 malam dari kantor pakai motor lagi. Jalan bolong-bolong, karena kalau hujan terabas kongkol itu luar biasa ya. Tapi saya menikmati hari-hari itu karena saya suka kerja. Saya suka bahasanya orang, saya suka banting tulang. Tulang dibanting-banting. Saya suka kerja yang ekstra gitu. Wah, gerak gitu ya. Saya suka, saya nggak tahu kenapa. Emang aneh. Saya suka yang kerja capek-capek gitu, malam-malam saya senang gitu. Kalau kerja nyantai-nyantai bete saya. Gitu. Nah, jadi di tengah semua itu tiba-tiba muncul sesuatu di telinga saya. Ada jerawat di situ. Cuma jerawat doang. Gitu. Saya diamin aja kan. Tiba-tiba jerawatnya di segede bakso. Wah, saya bilang ini apaan? Segede gini cuy, main bakso. Jadi gua kalau main basket itu yang gudang gandul cuma bukan bola, kuping gua gudang gandul. Karena pada saat itu kan suka main basket kan, ya kan? Jadi yang cuma bukan bola tuh ya, meong aja. Tapi segede bakso, meong lucu banget gitu. Tapi pengen main basket karena hobi banget sama basket waktu itu. Jadi, bodo amat lah walaupun kuping gua segede bakso, orang mau lihat apa yang penting gua main basket gitu. Nah, jadi karena itu gede banget, makin lama makin gede, saya panik kan. Aduh, ini apaan? Panik banget sampai keramaan cuy, ciri gini, udah kayak bola. Wah, apaan ya? Nah, jadi saya tuh ingat, nah itu di tengah momen sebenarnya Tuhan hadir lagi di hidup saya. Setelah sekian lama saya tinggal di Tuhan, tapi saya nggak tahu dia hadir. Nah, kadang-kadang Tuhan hadir di hidup kita itu dengan cara yang nggak kita bisa prediksi ya. Kadang-kadang kita pengennya Tuhan hadir itu happy. Tapi kamu lihat tadi, lagi dua orang itu jalan ya di tengah-tengah. Muncul Yesus kan. Mereka mukanya happy apa murah? Coba cari ayat itu. Berapa itu? Berapa? 17 ya? Oh, ayat 17 ya. Yesus muncul di tengah-tengah mereka ya. Lalu berhenti mereka dengan muka murah. Kadang-kadang Yesus tuh muncul di hidup kita bukan buat kita happy, tapi buat muka kita murah. Waktu itu tiba-tiba saya kan udah jauh banget dari Tuhan. Saya tuh bahkan pada saat itu anti dengar lagu rohani. Jadi kalau ada dengar lagu rohani itu saya anti banget. Benar-benar jauh dari kekristenan, nggak mau gereja, nggak mau apa segala macam, bodo amat. Tapi momen itu Yesus hadir di hidup saya dengan jerawat segede yang jadi bakso di telinga saya. Dan lagi dia hadir di hidup saya murah banget. Saya panik, saya bilang kuping gue kenapa? Tapi kejadian itu memaksa saya untuk berlutut di kaki Tuhan. Saya masih ingat jam 12 malam saya berlutut, saya bilang Tuhan Yesus, tolong ini juga, tolong sembuhin telinga saya. Itu malam tuh ngomong jam 12 malam, ya. Terus pulang kerja saya ngomong Tuhan tolong saya. Saya selalu suka cerita-ceritanya. Jadi lagi saya bangun pagi, tiba-tiba kasur saya penuh dengan darah di mana-mana.
Saya bangun, ini apaan? Karena itu gue ganggu udah berapa lama kan. Tiba-tiba habis saya doa pagi-pagi, ranjang saya darah semua. Saya lihat ke kaca, benar-benar udah kempes, udah gak ada lagi. Saya seneng. Wih, Tuhan jawab doa gue nih. Tapi problemnya, udah itu saya gak cari Tuhan. Biasa. Mujizat itu gak buat kamu bertobat kok, serius. Mujizat belum tentu buat kamu bertobat, beneran. Dan jadi akhirnya saya ya biasa lagi, main basket kerja, kan, bola amat, hidup dia nanti ada duit dan main basket dan fitness waktu. Hidup saya cuma itu aja, main basket kerja, fitness, main basket kerja, fitness. Nah akhirnya sampai setelah beberapa bulan tiba-tiba ini kayak saya pikir udah hidup gue udah aman kan, tapi itu nggak buat saya berobat ya. Berapa bulan muncul lagi itu jerawat, tik. Aduh, saya bilang. Yang kedua ini pertumbuhannya lebih cepat dari yang pertama. Kalau yang pertama kan dari jerawat sampai dia segede bagong itu butuh waktu ya. Kalau ini tiba-tiba dari jerawat foto, wih, apaan nih gue bilang? Ini kok lebih ekstrim ya, setelah berbulan-bulan ya. Kok muncul lagi saya bilang, waduh, stres ya. Saya stres, saya bilang ini aduh pusing banget. Akhirnya mau nggak mau saya berlutut lagi. Saya bilang jam 12 malam lagi sama, doanya sama. Tuhan, tolong sembuhkan telinga saya. Besok pagi tidur, bangun tidur, darah lagi langsung saya. Kejadian hal yang sama mirip kejadiannya. Pagi-pagi bangun, darah semua, jadinya kempes maning. Wah, senang saya. Wah, tapi bertobat nggak? Nggak bertobat. Nggak bertobat lagi. Mujizat itu mau Tuhan, nggak bertobat. Tapi saya tahu itu Tuhan itu sengaja taruh jerawat yang jadi bakso segede itu buat muka saya muram, buat saya cari dia. Dan dia jadi hidup saya saat itu. Saya nggak sadar dia di situ. Dan ya udah, setelah sembuh saya biasa bekerja lagi, fitness lagi, main basket lagi berbulan-bulan. Nggak, yang ketiga muncul lagi. Aduh, yang ketiga saya bilang gini, saya nggak mau nggak enak. Saya tahu diri loh, kayaknya gue nggak mau doa lagi. Karena gue doa juga gue nggak tobat-tobat, nggak enak. Jadi gue ngapain? Saya pilih jalan pakai kekuatan saya, yaitu operasi. Nah, akhirnya saya operasi. Saya nggak mau doa-doa lagi, karena doanya mau ditolong terus memang. Tapi kan nggak bertobat. Jadi kan kayak gimana ya? Habis ditolong Tuhan kok kayak nggak tahu diri. Ya, kok nggak tobat. Jadi saya malu sendiri, saya nggak mau doa lagi. Saya akhirnya datang ke dokter. Saya bilang dokter operasi. Waktu itu buat saya cukup mahal. Karena di operasi. Wah, tapi saya mesti berhenti off kerja cuti 10 hari. Ya, saya 10 hari saya mesti cuti. Jadi operasi gue pikir korek-korek apa itu. Semua dokter bilang, wah ini tumor. Serem deh. Untung tadi apaan nih. Akhirnya sembuh kan. Ya, wah di perban apa. Akhirnya saya balik ke kantor. Pas ke kantor dokter saya lagi. Bos saya bilang gini, Santo, kamu udah nggak bisa kerja lagi kayak kemarin. Kenapa ya? Kamu udah tinggal di kerjaan kamu cukup lama. Jadi saya mesti gimana bos? Udah kamu di gudang aja. Ego saya main dong. Yang kehilangan pekerjaan saya nih. Saya bilang disuruh jadi orang gudang. Tadinya cuma bawa batu-batu kayak kuli, sekarang jadi kuli beneran nih saya bilang. Ya kan? Waduh, saya bilang, wah ego saya kesinggung kan. Nah jadi selama saya kerja juga, uang saya itu jujur aja, insentif saya nggak saya ambil. Saya tabung. Karena saya pikir mau ambil nanti belakangan. Gitu. Kapan perlu saya mau ambil, kan biar duitnya banyak. Jadi ngambil saya pakai gaji cukup lah hidup. Insentif belakangan gitu. Ya udah pas lagi gitu saya tersinggung kan. Saya bilang, nggak mau saya kerja kayak gini. Saya bilang, saya berhenti aja. Saya ke kantor, ke bagian finance, saya bilang, uangnya mana yang selama ini saya simpan? Tiba-tiba orang finance saya gitu, tunggu ya saya tanya dulu. So nggak lama dia balik lagi ke saya, bos bilang nggak ada uang, Santo nggak ada di sini. Itu saya merasa dihianati. Gua ini selama ini udah kerja gila-gilaan mulai jam 11 malam. Ya kepala di kaki di kepala, nggak ada duit itu juga gini-gini. Hidup apa kantor di ujung Bandung di Natal sana gitu kan. Itu saya merasa dunia saya hancur ya. Kehilangan operasi, kehilangan pekerjaan, itu dunia saya hancur.
Tapi sebenarnya Tuhan di tengah-tengah saya nggak tahu. Itu seperti itu. Tuhan datang bikin muka saya muram, saya nggak tahu dia di situ. Ya udah, saya stres. Stres banget saya. Pulang tuh ngebut motor. Dari Natal sampai rumah. Nah, sampai rumah saya tidur. Stres banget saya. Jurus menghilang stres paling ampuh adalah tidur. Dari saya tidur aja nggak pusing, saya tidur itu saya masih ingat. Saya mimpi ketemu Yesus. Ketemu Yesus, mimpi. Saya bangun. Apaan itu? Tidur lagi. Mimpi lagi yang sama. Mimpinya diulang 2 kali. Ketemu Yesus, melihat Yesus lagi di mimpi saya. Dari situ saya bangun, yang kedua saya tahu Yesus panggil saya kembali pulang. Itu di hati saya ngomong, ini waktunya pulang. Lalu saya pulang. Bilang ke Tuhan, saya mau pulang. Tinggal Tuhan 5 tahun lebih, dan saya mulai kembali worship, kembali jemaat Tuhan. Dari situ hidup saya mulai dibangun lagi sama Tuhan. Kadang-kadang kita kayak murid-murid ini. Ya. Sebenarnya kalau kamu baca itu, murid-murid itu kenapa mereka berjalan ke Emmaus? Kenapa? Mereka sedang lari. Mereka ketakutan. Setelah Yesus mati, mereka kabur. Kalau kamu lihat baca ayat-ayat berikutnya, itu 12 murid yang lain berkumpul di satu tempat ketakutan. Lalu Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Ini orang-orang kabur. Mereka kabur dari panggilan mereka kabur dari Yerusalemnya mereka kabur, mereka kampung yang nggak tahu kemana. Mereka bilang, gue udah nggak mau lagi lurus dia. Dan di tengah kebingungan mereka Yesus muncul di tengah mereka dan buat muka mereka muram. Tujuannya adalah itu. Kita baca berikutnya. Ayat 28. Ini menarik. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Yesus, menarik ya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Dari orang-orang yang lari dari Yerusalem, mereka berubah menjadi orang-orang yang bilang gini sama Yesus, Yesus, kami ingin bersama, kami ingin tinggal bersama. Yesus bilang, oke. Yesus ajak mereka makan, bagi roti dan makan. Dan setelah makan mereka bilang begini, sepanjang kita ketemu dia, hati kita bernyala-nyala. Itu yang saya rasa di hidup saya. Lagi Tuhan ubah hati kita. Ya. Kita yang tadinya masa bodoh dengan Tuhan, jadi orang yang, Tuhan mau pergi kemana? Mereka paksa Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Saya nggak tahu kamu ada di fase mana dari cerita ini. Ya. Yang pertama ada fase di mana orang-orang yang tinggal di Yerusalem, tapi Yesus muncul. Lagi Yesus muncul buat mereka, muka mereka nggak bahagia, muka mereka nggak senang. Tapi satu fase berikutnya di mana mereka setelah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka
paksa Yesus untuk tinggal. Seringkali kita gitu kan, seringkali kita ditolong Tuhan. Tapi kita tuh suka pertolongannya, tapi kita nggak suka Tuhannya. Kita suka ditolong Tuhan, kita suka banget kalau Tuhan tolong kita, Tuhan buat mujizat, ya. Tapi kita nggak suka Tuhannya. Tapi Tuhan cari orang-orang yang seolah-olah kalau Yesus mau pergi, kamu baca ayatnya. Dia itu bilang gini, seolah-olah Yesus mau ninggalin mereka. Seolah-olah itu apa ya? Pura-puranya mau ninggalin, padahal nggak mau. Yesus ingin lihat hati mereka, seberapa mereka menginginkan Yesus. Dan dua murid ini, mereka sangat menginginkan Yesus. Mereka bilang, Yesus, don't go, please stay with us beberapa hari. Saya nggak tahu saya perlu ngomong ini kayaknya. Sorry saya skip satu-satu, nggak panjangan atau waktunya karena udah banyak video. Kalau nggak, kalau saya bacakan satu-satu. Saya nggak tahu ini buat kamu atau bukan, tapi seperti di hati saya seperti Tuhan lebih dari pertolongannya yang kamu butuhkan. Tuhan mau kamu menginginkan pribadi. Orang-orang yang bilang Yesus, please stay Lord, aku mau bersamamu Tuhan. Aku mau bersama. Aku mau bersama. Saya kayak ngerasa butuh sampai dua fase. Saya nggak tahu kamu ada di fase itu atau enggak. Bagi Yesus muncul di tengah kamu, menyeleweng ke jalan lain. Kamu nggak di Yerusalem, kamu ke Emmaus, entah kemana, kampung, entah berapa. Yesus muncul di tengah-tengah kamu. Dia menghentikan jalan kamu di situ. Dia muncul. Dan lagi dia muncul itu buat gak nyaman. Banyak hal cara Tuhan, mungkin cara Tuhan datang ke hidup saya dengan itu. Ya, Tuhan izinkan saya mengalami beberapa hal, tapi membawa saya, membuka mata saya melihat Yesus di hidup saya. Saya nggak tahu kamu. Saya nggak tahu bagaimana cara Tuhan muncul di hidup kamu. Yang kedua, saya rasa saya perlu sampaikan Tuhan sangat rindu kita menginginkan Dia lebih dari pertolongan Tuhan. Tuhan apa ya? Seperti mau diinginkan ya. Karena dia berarti seolah-olah pergi, tapi sebenarnya enggak. Dia sebenarnya ingin ditahan. Tapi kalau apa ya? Kadang-kadang kalau dalam hubungan ya suami istri ngerti lah pacaran ya. Kadang kita kan sok-sokan nggak mau gitu. Tapi sebenarnya bukan nggak mau, pengen dipaksa. Yuk makan yuk lah. Ayo lah. Pengen dipaksa karena lagi seseorang dipaksa itu seperti seseorang itu jadi berarti ya gitu. Kadang-kadang Tuhan perlu lakukan itu, menunjukin seberapa berartinya dia dalam hidup kita.